Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan untuk di video saya kali ini, saya akan meneruskan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Dan untuk di video kali ini insya Allah ada di bagian yang ke-21. Saudaraku, ini adalah bagian yang paling seru, saudaraku, karena yang saya baca ini adalah pertama kali meletusnya Perang Jawa. Diponegoro melakukan perlawanan terhadap kolonial penjajah. Saudaraku, langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Jawa dicetuskan oleh Belanda dengan menyerang dan membakar permukiman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pasukan yang dikirim pada tanggal 20 Juli 1825 harinya siang, terdiri dari 75 serdadu pasukan Belanda. Di Tegalrejo, mereka diserang secara spontan oleh rakyat pendukung Pangeran Diponegoro dan tertahan sejenak. Serangan itu memungkinkan Pangeran Diponegoro lolos dari pintu gerbang barat melalui jalan setapak di sawah-sawah yang senantiasa berisi air. Perkelahian terbuka antara pasukan Belanda dan pendukung Pangeran Diponegoro yang bersenjata di Tegalrejo tidak terhindarkan lagi, saudaraku. Pasukan Belanda membakar habis pesantren Tegalrejo. Sejam kemudian, Pangeran dan pengikutnya salat maghrib di jalan raya dekat Sentolo. Kamis tanggal 21 Juli 1825. Keesokan harinya, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi tiba di Selarong, dekat gua tempat Pangeran sering bersemedi dan tinggal berhari-hari di sana. Pangeran Diponegoro menancapkan panji perlawanan Islam dan Ratu Adil. Sejak serangan terhadap Tegalrejo, Perang Jawa pun dimulai atau pecah. Saudaraku, Pangeran Diponegoro memilih Selarong, desa yang berada di kaki Bukit Kapur, yaitu sekitar 9 km dari Keraton Yogyakarta sebagai markas. Gua Selarong ini, saudaraku, sebelum pecah perang ini digunakan Pangeran Diponegoro untuk bermeditasi, untuk riyadhah, untuk wiritan di sana. Di tengah desa mengalir Sungai Beduk, anak Kali Progo. Para pendukung Pangeran Diponegoro berkumpul di sini, saudaraku, yaitu di Gua Selarong. Mereka antara lain penasehat utama soal agama, yaitu Kiai Mojo atau alias Bagus Khalifah. Kemudian pamannya yaitu Pangeran Mangkubumi. Kemudian Panembahan Mangkurat, yaitu kemudian adiknya Pangeran Aryo Ronggo. Kemudian ada Alibasa Abdul Mustafa Prawirodirjo atau Sentot Alibasa Prawirodirjo. Ini adalah anak garwo paminggir, istri selir dari Raden Ronggo Prawirodirja III yang telah bermukim di Tegalrejo sejak berusia 6 tahun. Pangeran Diponegoro membagi daerah kesultanan menjadi beberapa medan perang. Setiap medan perang dipimpin oleh seorang tumenggung yang menjadi panglima perang. Bangsawan, Demang, dan tumenggung yang memihak Pangeran Diponegoro ini diangkat menjadi panglima perang. Setiap panglima perang akan diberi 10.000 cacah bidang tanah untuk garapan. Pangeran Diponegoro juga melakukan pembelian padi besar-besaran, saudaraku, untuk logistik selama terjadi perang. Keperluan Mesio selama berperang dan bertahan diserahkan kepada Demang Joyo Menggolo dari Desa Semen di Pandak, Kabupaten Bantul.
selatan Yogyakarta. Demang inilah yang sudah mempersiapkan pembuatan pabrik mesio yang dipencar di Kota Gede, Desa Into-Into di tepi Kali Progo, Desa Geger di Kulon Progo, dan Paraan di Keduh Utara. 3 ekspedisi Belanda dari tanggal 21 Juli sampai tanggal 9 Oktober menyerang Selarong, tetapi selalu gagal. Malahan pasukan pangeran berhasil mengepung Yogyakarta dari segala penjuru. Baru pada 20 September, bala bantuan Belanda datang untuk membantu keraton membebaskan dari pengepungan. Kemenangan mendapat simpati dari Tumenggung dan Demang yang dulu hanya diam, tetapi sekarang bangkit membantu Pangeran Diponegoro. Lusinan Bupati ditangkap dan lari terbirit-birit. Dibantu penduduk desa, penyergapan demi penyergapan dilakukan tidak hanya menggunakan pasukan tempur, tetapi juga dengan kekuatan para petani yang ikut membantu menggunakan peralatan tani mereka. Segolongan besar tukang dan pandai besi menyediakan tenaga mereka untuk menghasilkan peluru, pemantik, dan mesio. Para kuli panggul yang mengais rezeki di jalanan Jawa bagian tengah selatan bertindak sebagai pelaku utama pengangkutan perlengkapan militer dengan membawa mesio dalam kantung-kantung besar dari kulit. Kemudian para preman dan bandit ini dimanfaatkan sebagai tenaga bantuan, walaupun kemudian Pangeran Diponegoro ternyata mendapatkan kritik karena menggunakan tenaga mereka. Selain para santri, ada juga kaum wanita. Khususnya yang terkenal adalah bangsawan dari Demak, yaitu Nyai Ageng Serang dan Ratu Ayu Yudokusumo, atau anak sulung Mangkubumi, istri Bupati Yogyakarta untuk Grobogan Wirosati. Ini adalah kaum wanita yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro. Saudaraku, semakin lama kita membaca sejarah Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa ini semakin seru, karena kita sudah masuk ke babak perang terbuka antara Pangeran Diponegoro dan pendukungnya dengan Belanda. Saudaraku, sekian membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat belajar sejarah kita, dan ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.